kita sebagai stand up comedian tuh harus bisa atau paham crowd atau tempat yang untuk kita tampil. Dan biasanya tuh stand up comedian kalau misalkan kita dapat kerjaan di luar, kita selalu mengkonfirmasi sama panitianya, entah itu ya panitianya kayak ini tempatnya ini kita tuh untuk menghibur siapa, di mana, terus range umur penonton yang nanti akan hadir itu seperti apa. Jadi kita juga dari umur kita udah bisa membedakan tuh kayak misalkan bos-bosnya, orang-orang besarnya. Nah, itu kita jadi kayak oke, kalau misalkan bos-bosnya kita harus menjadi seperti ini. Kalau gue tuh banyak mindset komik yang baru pengen orang-orang yang pengen jadi stand up comedian. Biasanya tuh mindsetnya sama kayak gue. Gue tuh ngerasa dulu lucu di tongkrongan. Badut-badut tongkrongan suka ngelucu gitu. Walaupun banyak juga ya di tongkrongan gue, tapi gue ngerasa kayak stand up comedy mah bisa, gue aja bisa lucu di tongkrongan. Nyoba lo open mic gue di 2017 itu. Tampil ngebom, nggak lucu sama sekali. Gue mikir dong, loh kok bisa ya gue nggak lucu di sini ya? Padahal gue di tongkrongan lucu. Minggu depan coba Nah itu mindset gue. Cuman kebanyakan orang-orang pengen jadi stand up comedian tuh di tongkrongan yang ngerasa lucu, nyoba open mic gak lucu, cabut. Gini, gue mau ngomong juga nih sama di teman-teman kita nih di perjalanan spiritual nih, teman-teman kita. Boleh loh kalau teman-teman suka dengan konten gue sama Rais gitu, boleh juga ya mereka tanyain apapun tentang lu gitu ya, di komen. Boleh. Nanti gue nanya sama lu, nanti bisa dibalas di bawah. Boleh. Siap. Dan untuk teman-teman nih kalau suka berbeda dengan konten seperti ini, boleh loh teman-teman ngasih tips ataupun donasi gitu ya, yang dimana di bawah tuh ada namanya The Big Love. Nah, so kita lanjut lagi obrolannya. Oke. Itu wow, ini baru berapa menit aja juga udah menarik banget obrolan lu nih. So gue mau nanya, tapi stigmanya orang Ambon di Jakarta seperti apa yang lu pernah dapat, Is? Stigmanya ya mungkin ya lebih ke kriminal mungkin ya. Banyak kan orang ya taunya orang timur jahat, kalau misalnya keributan pasti biangnya orang timur, orang-orang Ambon lah misalkan gitu. Kayak gini deh simpelnya, lu di jalan, misalkan kita lagi di jalan terus tiba-tiba ada orang ribut, yang satu orang Ambon, yang satu orang biasa, maksudnya di luar dari suku Ambon, pasti lu mikirnya kayak, pasti Ambon nih. Bener gak? Pasti Ambon nih biangnya nih. Padahal belum tentu orang Ambon, kan juga kadang-kadang kita nih sebagai orang Ambon, kita lagi jalan, dipukul, ya pasti kita ngelawan dong. Iya. Ya kan, giliran kita pukul, set, kan bener kan Ambon, pasti gitu. Suka-suka gitu, stereotip yang kayak gitu tuh, yang sebenarnya kayak gue rada-rada sebel juga sih, kayak nggak semuanya orang timur, terlepas dari Ambon, orang timur tuh ya jahat. Kalau lu kenal deket, baik-baik semuanya sebenarnya ya. Ya sama hal kita berteman dengan siapapun, pasti ya akan baik, tergantung lu memperlakukan temen lu seperti apa gitu. Kirain gue lu awal orang Dayak. Dayak dari mana? Kirain gua. Jauh banget, Bang. Dayak, Bang. Ya kirain. Iya. Bentuk kan bisa berubah ya. Iya sih, metamorfosis, tahu gua. Tahu kok. So, nah, akhirnya lu Jakarta, gue mau penasaran juga nih. Dua bersaudara. Nah, dengan kondisinya waktu itu lu bahasanya apa yang enak ya? Mungkin ditinggalkan, dibuang atau apa waktu itu? Mau mungkin. Mau ya? Iya, baru hampir. Ya. Nah ini menarik juga nih. Waktu itu berarti orang tua lu nuntut lu untuk mendapat pekerjaan. Betul. Nah, sebelumnya stand-up comedy, pekerjaan lu apa sih sebelumnya? Kerjaan gue random banget, Bang, dulu, Bang. Apa, begal? Enggak sampai kriminal, bener. Ya udah, nggak usah marah, biasa aja. Iya, maksudnya menanyakan. Nggak kriminal. Gue dulu jualan ini. Titipan dia tuh pertanyaannya tuh. Wah, parah juga lu, Bang, lu. Begal aja. Jangan, kan jadi kriminal lagi tuh. Iya. Gue pernah ini jualan teh tarik. Oke. Yang di store-store kecil gitu. Kalau lu tahu apa Dum-Dum lah, Dum-Dum. Iya. Itu. Terus di mana lagi ya? Restoran burger. Salah satu restoran burger di daerah Sarina. Di situ. Terus apa lagi ya? Ya barista paling mentok. Di antara itu semua, yang paling berkesan yang mana? Nggak ada yang berkesan karena sebentar semua. Gitu. Yang di teh tarik 2 bulan.
Yang di coffee shop itu 2 bulan juga. Oke, wow. Di yang restoran burger itu 2 hari. Wow, itu kenapa bisa jaraknya pendek-pendek itu kenapa, Is? Apakah lu pengen kayak, oh gue pengen eksplorasi aja nih atau gimana tuh? Yang di enggak sih, kayak yang pertama tuh gua ngerasa kayak apa ya, kayak nggak tahu nih idealis gue mungkin kali ya. Mungkin kalau Oke. kalau kalian penonton mikirnya, "Ah, lu sok idealis lu." Ya mungkin iya kali idealis. Gue ngerasa nggak nyaman aja kayak, "Ini bukan gue nih," Oke. gitu. "Ini bukan gue banget nih." Terus gue pindah ke restoran burger. Di restoran burger tuh gue bahkan cuma 2 hari karena gue ngerasa Makan dagingnya? bukan makanan dagingnya, kayak, "Aduh masa gue nyusun-nyusun burger sih?" Gitu. Ya karena Iya memang begitu kan pekerjaan nyusun burger. iya Lu mau makanya gue nyusunin ngerasa apa, rumah kontrakan? enggak beda, nah itu beda kerjaan kan. Nah makanya gue ngerasa, "Ini bukan gue nih," gitu. Oke. Gue ngerasa kayak, gue nggak nyaman, gue nggak di sini deh gitu, gue cabut gitu. Terus akhirnya yang mungkin gue kalau misalkan masih akan lanjut ya di pekerjaan kalau di luar dari stand up, kayaknya gue akan di barista, di kopi. Wow. Oh bisa buat kopi ya? Bisa dikit-dikit karena dulu sempat ya kerja sambil belajar lah gitu. Wow. Nah, ada kejadian lucu nggak sih di jadi barista? Barista ya? Jadi barista, nggak tahu, Atau kejadiannya apa yang bikin kayak, random wah kali ya. ini berbekas banget? Gue pernah ngejaga store coffee shop gue tuh dalam sehari yang beli cuma 1 doang. Dan itu juga temen gue yang gue suruh datang. Nggak, itu gimana? Coba lu jelasin dulu, itu gimana, kenapa cuma 1 orang doang? Apakah Hah? sepi kah ataukah apa nih? Gimana? Kayaknya sepi aja karena tempatnya itu di tempat itu karena tempatnya food court ya. Oke. Jadi ya pada saat itu ada sedikit masalah lah. Si marketing food court-nya menggunakan uang untuk mempromosikan food court itu malah dijadiin untuk dia buka bisnis di food court itu. Oh, Jadi oke. uang buat Iya, promo iya, malah iya. dibikin jualan dia bikin jualan baru di situ. Jadi nggak ada yang tahu di situ. Nah, sepi. Jadi di hari itu tuh kayak saking sepi kayak gue chat teman gue lah kayak, "Sinilah main ke store gua." Oke. Datang tuh teman gua, pesan kopi susu 1. Hmm. Itulah omset itu di hari itu. 1 Oh. doang. Nah, makanya itu 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Bukan karena guanya cabut, emang bangkrut. Emang bangkrut. Ya, ya. Tutup semua jadinya. Oke. Nah, berarti pengalaman itu yang bikin juga pastinya membuat lu terhadap dapat tekanan juga dari keluarga kan? Betul, iya sih, mungkin karena anak pertama kali ya, laki-laki dan anak pertama gitu gua. Jadi kayak dituntut untuk, ayo kerja," gitu. Oke. Nah, eh ketika lu menjadi stand up comedian, orang tua lu gimana tuh? Awal-awal kan pasti maksudnya belum apa ya, mungkin belum tampil, kalau bahasa gue mungkin belum show ya, belum show tunggal, tapi belum tampil Di belum open mana-mana mic lah lah ya, gitu ya. belum open mic. Nah, itu gimana tuh awalnya? Awalnya sudah pasti tidak disetujui. Oke. Mungkin awalnya tahu lah ikut open mic, cuman kayaknya semua orang tua juga akan melakukan hal yang sama ya, kayak anaknya keluar malam dan kita tuh kegiatan stand up tuh open mic-nya emang selalu malam. Karena kebanyakan dulu ya, stand up comedian itu komik-komik tuh banyak yang pekerja. Oh iya. Dan mereka open mic-nya pasti pulang kerjanya dalam malam. Ya. Dan makanya tradisinya sampai sekarang tuh ya kita open mic-nya malam, bahkan beresnya tengah malam. Dan biasanya gue tuh selalu ngikut nongkrong setelah open mic. Oke. Jadi tuh kayak ada nongkrong-nongkrongnya, entah sharing, entah ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, gua pertama itu nggak kurang disupport lah karena ya itu gua pulang subuh, keluar malam pulang subuh, siangnya masih tidur, nggak ngebantuin apalah, nggak kerja dan nggak ada penghasilan, yang nggak disupport pada saat itu. Cuman setiap kadang-kadang tuh tiba-tiba ada job nih masuk nih, ada job nih stand up di sini, uangnya segini. Nah, itu gua kasih nyokap gua tuh. Gua kasih orang rumah lah. Orang rumah bilang kayak, "Ayo semangat ya stand up-nya ya," gitu. Iya, semenjak dikasih uang. Iya, tapi nanti kan ada momen lagi di mana nggak ada kerjaan Pasti. lagi, disuruh kerja lagi, gitu Dunia aja terus. seni kayak gitu kan pasti kayak gitu ya. Iya, bener. Nah, akhirnya mulailah open mic pelan-pelan, akhirnya baru muncul ke kompetisi. Iya, ikut-ikut kompetisi. Waktu itu mungkin sebelum di TV gue tuh ikut kompetisi off air juga cukup sering lah waktu itu. Kayak gue tuh dulu zaman-zamannya sama Marcel Widianto, Oh iya. Kiki Saputri, Iya. terus sama Arif Brata tuh kita masih kompetisi bareng tuh di off air nyari kayak lomba-lomba yang dari ini hadiahnya
2 juta, kita ikut. Oke. Kita ketemu gitu di situ, udah saking seringnya ya udah cukup sering lah untuk kompetisi. Dari situ Pengalaman udah mau makin banyak dong di situ kan? iya, pengalaman makin banyak, ketemu panggung-panggung yang di tengah-tengah mall, Iya. yang banyak yang nonton cuma SPG, SPB-nya. Dari situ baru sebenarnya sebelum gue ke kompetisi TV, gue kayaknya ngerasa tuh orang mulai menotis gue ya, kayak dari Ketawa Comedy Club dulu. Oke. Dari situ gue merasanya. Karena di Ketawa Comedy Club tuh kan dulu ya, pas masih di Antasari, itu hampir setiap hari selalu ada show yang berbayar dan gue selalu entah jadi host, entah jadi open micers istilahnya atau jadi openers. Itu cukup sering gitu. Mungkin orang mengetahui gue dari situ juga. Barulah kompetisi. Kompetisi yang pada saat itu lagi awal-awal COVID, Bang. Oh, Gue wow. season 1X, jadi angkatan COVID waktu itu. Itu berarti konsepnya penonton Zoom? Atau Zoom, gimana? gak ada penonton gue. Nah itu gimana tuh? Maksudnya itu kan maksudnya at least gini loh, lu udah biasa kalau yang namanya misalnya gue magician gitu ya. Menurut gue magician masih bisa tanpa ada penonton, Oke. kamera dan sebagainya. Ya, Cuman tapi kalau sama komedi kan kita kan mesti tahu responnya penonton itu ketawa atau tidak dan betul. sebagainya. Itu gimana tuh, Is? Nah, itulah Mental kena nggak tuh, Is? sangat. Makanya gue merasa anak-anak season gue ya, anak-anak season 1X, itu mentalnya benar-benar digodok banget. Wow. Karena kita tampil, komik-komik ya, paling takut tuh sebenarnya pada saat sesi audisi. Karena sesi Oke. audisi itu kita tampil langsung di hadapan cuman dewan juri. Oh, oke. Kalau audisi. Nah, biasanya kalau udah lolos, enak. Nanti tampil show ada penonton. Ya Iya, kan? iya. Nah, kalau ada penonton, nggak tahu ya, ini mungkin ya, ini kemungkinan aja. Kayaknya kalau ada penonton tuh lebih enak, lu ngasih punchline seperti apa, walaupun tidak, mungkin juri merasa, ini biasa aja. Tapi kalau ada penonton ngerasa, ini lucu kok, gitu. Masih Iya, ada iya. dorongan untuk itu. Ada persepsi lain juga ya. Iya, dari bener. juri gitu ya. Nah, kalau di season gua, dari audisi sampai menjelang final, itu kita sama juri doang. Iya. Nggak ada penonton. Pada era-era itu, iya. Iya. Makanya gue ngerasa kayak, wah ini season Stres banget. sangat berat sekali. Bahkan kita dibikin full karantina karena kan COVID kan. Untuk menghindari antisipasi COVID-nya itu, kita full karantina. Itu bener-bener kayak, kita tahu nih kompetisi dan kita tahu ini kita kompetisi bareng sama teman-teman kita. Cuman yang dimana kayak, anjir nih kita malam tidur, bangun melek, ngeliat teman kita yang sekamar, udah nulis materi kayak, anjing pengen banget lucu nih orang nih. Gitu. Jadi kayak, gue juga nulis deh gitu. Gue juga nulis deh gitu. Wow. Nah, orang tua gimana tuh waktu pertama kali lu masuk kompetisi gitu ya, maksudnya Ya. audisi, dari audisi akhirnya diterima gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Orang tua nggak tahu gue ikut audisi. Oke, wow. Nggak tahu, karena audisi di season gue waktu itu kebetulan ya bisa dibilang mudah lah, karena kita dari Zoom doang, online. Iya. Dan gue cuma dari rumah, dan gue bener-bener di season gue bener-bener yang seiseng itu Bang ikutnya. Season 8 gue ikut, itu kan ngantri, nggak keterima. Karena gue ngerasa, ya wajar, karena gue baru di komunitas. Season 1X 9, gue juga masih terbilang baru lah. Tapi, gue pada saat itu mikir, ikut iseng-iseng. Karena nih online, gue nggak ngantri capek, nggak kepanasan, nggak perlu ngeluarin duit untuk datang ke sana gitu kan. Cuma di rumah doang. Ikutlah daftar audisi online. Audisi pertama tuh sama juri yang senior abang-abang. Gue di situ kepilih dapat silver ticket. Terus katanya besok lanjut lagi ya, masuk ke tahap berikutnya ke juri utama, Cing Abdel, Bang Radit sama Mas Panji. Ya udahlah, udah keterima. Paling nyampe sini doang nih nggak keterima. Itu mindset gue Bang waktu itu Bang. Setiap itu mindsetnya seperti itu. Iya, kayak nothing tulus aja, karena gue nggak merasa kayak gue harus ikut nih, harus lolos. Nggak ada ambisi itu. Karena ya yang tadi gue bilang, gue emang bener-bener iseng, cuma dari rumah, nggak ada yang gue rugiin, nggak ngeluarin bensin, nggak apa-apa kan. Iya. Ya udah masuk tahap berikutnya, audisi lah di situ, audisi, stand up, dapat golden ticket. Oke, wow. Terus kayak, anjir, lolos nih. Ya alhamdulillah, sangat seneng dong. Siapa komik yang nggak masuk suci gitu kan. Iya. Dapat golden ticket. Dapat golden ticket lagi untuk masuk ke tahap berikutnya lagi. Masuk ke tahap berikutnya itu tahap pre-show. Pre-show tuh yang dimana kalau lu keluar di pre-show, lu masih bisa ikut audisi di season berikutnya. Oke. Tapi kalau udah privilege-nya itu ya. Iya, tapi kalau lu masuk show utama, lu keluar di pertama, lu nggak boleh ikut audisi di season berikutnya. Karena lu udah masuk show utamanya. Nah, di pre-show itu gue ngerasa mungkin ini kayaknya nih gue nggak lolos.
Karena pada saat itu gue masih terbiasa di off air, lebih sering ngomong ya materi-materi off air. Iya. Bensin untuk di TV tuh nggak ada, Iya. sangat dikit lah bensin materi gue. Iya. Terus ya di pre-show tampil lolos. Wah, masuk show utama. Di situ gue mikir, nah ini gue nggak boleh bercanda nih, harus serius udah masuk show utama. Iya. Karena kalau keluar pertama nggak boleh ikut audisi lagi. Minum es kalau mau. Terus Aman. terus. Udah kayak gitu, akhirnya ya udah gue tampil, alhamdulillah sampai 9 besar lah gue tuh dari kompetisi itu. Wow. Tapi sadar nggak sih, sebenarnya pikiran kita gitu ya, itu bisa menjadi sebuah kenyataan gitu, maksudnya dalam arti menjadi sugesti gitu. Setuju, gue setuju. Itu pernah banyak lo alamin dengan part itu? Dan sudah mulai terjadi. Boleh cerita nggak? Apa? Nah, gua pertama kali nonton stand up comedy secara langsung ya, Iya. itu bukan di panggung off air, tapi di kompetisi Suci 7, sebelum gua gabung komunitas sama sekali. Oke. Itu Suci 7 itu siapa aja sih? Ridwan Remin yang menang. Oh iya. Remin, ada Mamat, ada Dani Beler gitu. Mamat Al-Katiri. Betul. Iya. Nah itu gue nonton di Balai Sarbini sama teman-teman SMP gue kalau nggak salah waktu itu. Nonton, terus gue gini, ngelihat mereka tampil sendiri di panggung besar, terus penonton yang udah hadir tuh ketawa cuma karena dia. Gue mikir kayak, anjing nih orang keren banget nih, lucu banget kok bisa kayak gini ya. Gue pengen lah suatu saat bakal berdiri di panggung itu. Yang dimana gue belum gabung komunitas sama sekali tuh Bang. Nah, dari situ gue mulailah cari-cari tahu soal komunitas stand up. Makanya gue gabung 2017. Itu season 7 kan. Baru gabung bentar ada audisi Suci 8. Ikutlah audisi karena gue ikat trigger itu. Yang tadi gue bilang pengen di panggung Suci. Di Suci 8 gak keterima, di Suci 9 gue keterima. Pas lagi gue kepilih dan show utama gue ke panggung, gue peluk panggungnya. Anjing ini panggung yang gue idam-idamkan dulu. Dan karena gue tahu susahnya kayak teman-teman komik yang mungkin kayak yang baru-baru gabung di komunitas gue tahu susahnya merintis stand up tuh kayak gimana, gue tahu gitu. Dijauhin orang tua, nggak disupport, bayarannya nggak seberapa, ini itulah pokoknya banyak hal lah. Emang itu proses untuk mereka ya. Tapi gue tahu rasanya gimana pada saat ditolong. Yang harus dijalankan. Betul, iya. Dan gue tahu gimana rasanya kalau misalkan lu ditolong orang dan gue nggak butuh imbalan, lu balas budi ke gue nggak. Lu tinggal jadi orang baik aja nantinya untuk orang lain lagi gitu. Karena gue tahu gimana rasanya dibantu sama orang baik gitu. Iya. Banyak banget yang nolong gue. Salah satunya mungkin yang orang tahu Bang Radit. Bang Radit tuh adalah orang yang nolong gue banget gitu. Dan di luar situ juga masih banyak yang nolong gue.